siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang para peserta webinar kita pada siang hari ini dengan topik cegah dan kendalikan hipertensi di segala usia bersama narasumber kita Dr. Erwin Darmawan, Magister Biomed, spesialis penyakit dalam, Dokter Rumah Sakit Santa Teresia Jambi. Sebelumnya perkenalkan saya Dr. Devi Arnes, di sini selaku moderator yang akan memimpin jalannya webinar kita pada siang hari ini. Oke, untuk para peserta yang memiliki kendala untuk ikut Zoom atau partisipasi dalam Zoom ini bisa menonton live streaming kita di Facebook Rumah Sakit Santa Teresia Jambi. Di sana kita juga akan melakukan live streaming dan diharapkan juga para peserta bisa menanyakan atau memberikan pertanyaan kepada kami melalui kolom chat, baik itu di Zoom maupun di dalam Facebook. Halo dok. Ya, terima kasih Dr. Devi. Dok, kedengaran suaranya dok? Kedengaran. Oke. Baik, selamat siang semuanya para peserta webinar. Dr. Devi, terima kasih atas bantuannya sebagai moderator. Terima kasih juga pada manajemen Santa Teresia sudah memberikan kesempatan untuk menyampaikan sharing tentang hipertensi pada siang hari ini. Dok. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai saja ya dok. Iya, baik dokter, silakan dokter. Ya. Oke, konfirmasi apakah sudah terlihat di layar? Sudah dokter. Oke, jadi kita siang hari ini mungkin nggak usah ngomong yang terlalu berat-berat ya. Iya dok. Kita bicara tentang hipertensi. Nah, bagaimana sih kita cegah dan kendalikan hipertensi untuk semua usia lah kali ini ya. Kita anggap dari usia produktif sampai usia lanjut. Nah, di sini mungkin beberapa sudah baru saja tahu ya, di websitenya Santa Teresia juga sudah dinyatakan bahwa kita memperingati hari hipertensi dunia itu sampai ada hari hipertensi itu yang diperingati setiap tanggal 17 Mei. Baru saja kita peringati untuk hari hipertensi dunia. Nah, sebenarnya orang-orang ini tahu nggak sih berapa tekanan darahnya masing-masing? Misalnya nih anak kecil berapa tensinya, orang dewasa semua tampak biasa-biasa saja, tapi tentu saja memiliki tekanan darah yang berbeda-beda. Nah, bagaimana cara kita mengetahui, bagaimana cara kita mengendalikannya, mungkin akan dibahas di slide berikutnya. Nah, untuk para peserta webinar, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, apakah sudah mengukur tekanan darah hari ini? Berapa tekanan darah Anda? Nah, itu ditanya sama si adik kecilnya. Nah, jadi kalau zaman dahulu itu sebenarnya sulit sekali ya untuk mengukur tekanan darah tinggi ya. Dulu nih percobaannya tuh tahun 1733 nih, orang mau mengukur tekanan darah itu harus ditusukkan dulu di leher. Nih, percobaannya pada kuda. Dilihat seberapa tinggi tekanan darah dari kuda tersebut. Tapi ini kan tidak mungkin dilakukan pada manusia gitu. Nah, kemudian pada 1828 ditemukan alat, tapi masih juga harus menusukkan ke pembuluh darah tangan. Lanjut tahun 1847 mulai ditemukan alat yang lebih canggih, namun juga masih bersifat invasif atau harus ditusukkan ke pembuluh darah. Mulai tahun 1881, nah ini baru tekanan darah itu diukur dengan cara tidak menusukkan ke pembuluh darah. Tahun 1896 berkembanglah alat pengukur tekanan darah yang mirip dengan yang kita lihat selama ini. Nah, seiring bertambahnya waktu, kemudian modernisasi, kita lihat sudah banyak alat-alat pengukur tekanan darah. Yang ini yang pertama dimuseumkan sesuai dengan gambarnya. Kemudian yang kita tahu ada yang masih sering menggunakan tensimeter analog atau dengan air raksa, yang sekarang lebih ngetren lagi dengan tensimeter digital. Jadi sebenarnya definisi hipertensi itu berapa sih, gitu kan? Pasti banyak yang bertanya-tanya. Atau sebagian besar mungkin sudah tahu.
Jadi kalau disebut hipertensi itu bila tekanan darah sistolik itu lebih atau sama dengan 140 mm air raksa, atau tekanan darah diastolik lebih dari atau sama dengan 90 mm air raksa. Nah, tadi sudah disinggung sama dokter Devi ya, bahwa hipertensi ini merupakan silent killer. Dia pembunuh senyap. Jadi dia diam-diam, nggak ada keluhan, tiba-tiba sudah gejala yang berat, mendadak tidak sadar, mendadak serangan jantung, mendadak mata kabur. Jadi seringkali tanpa adanya keluhan sebelumnya, tiba-tiba sudah berat. Nah, apa itu tadi yang disebut dengan tekanan darah sistolik, tekanan darah diastolik? Jadi kan pembuluh darah itu seperti ini, seperti di gambar. Dia mengalir ke seluruh bagian tubuh, termasuk ke lengan, kemudian ke tangan. Nah, pada saat diberikan manset atau pengukur, itu bunyi pertama yang kita dengar itu disebut dengan tekanan darah sistolik. Kemudian akan terus mulai berdenyut, kemudian pada saat terakhir kali bunyinya selesai itu disebut dengan tekanan darah diastolik. Nah, jadi bagaimana cara kita mengukur tekanan darah? Nah, kita ini untuk memudahkan kita buat suatu jembatan untuk memudahkan kita mengingat. Di sini kita pakai ceramah. Jadi kita harus sering-sering ceramah atau cek tekanan darah di rumah. Bagaimana caranya? Cukup simpel sebenarnya. Kita duduk tenang dulu selama 3-5 menit, kemudian mengosongkan kandung kemih, hindari konsumsi rokok, konsumsi alkohol, kopi 30 menit sebelum dilakukan pemeriksaan. Kemudian pengukuran darah dilakukan 2 kali, berikan jeda waktu 1-2 menit, dan pengukuran ketiga ini boleh kita lakukan bila pengukuran kedua lebih dari 5 perbedaannya, dan dapat dipertimbangkan rata hasil pengukuran, misalnya pengukuran pertama, kedua, ketiga dijumlahkan, dibagi sehingga mendapatkan hasil yang lebih tepat. Disarankan untuk pengukuran di rumah sebenarnya menggunakan tensimeter digital saja. Kenapa? Karena lebih mudah, semua orang bisa melakukan, hanya memencet tombol, dan jangan lupa baterainya tentu saja harus dipasang supaya hidup. Jadi posisinya cukup duduk santai, tegak, tangan sejajar dengan jantung, atau berbaring juga boleh. Baru dengan posisi tenang tadi kita pencet 1-2 kali, boleh yang ketiga kalau masih ragu-ragu diambil. Banyak penonton ya. Jadi dengan tensimeter digital ini sangat memudahkan kita untuk mengukur darah dan bisa dilakukan siapa saja di rumah. Apa saja sih yang menjadi faktor risiko dari hipertensi? Ada faktor risiko yang tidak bisa kita rubah, seperti umur, jenis kelamin, dan riwayat keluarga atau genetik ya, orang-orang nyebutnya. Tapi ada juga lebih banyak yang bisa kita cegah, yang bisa dimodifikasi, seperti kegemukan, merokok, kurang aktivitas fisik, diet yang tinggi lemak, konsumsi garam yang berlebih, konsumsi alkohol berlebih, faktor psikososial dan stres. Hal-hal ini yang dapat dimodifikasi dan bisa kita lakukan. Nah, komplikasi hipertensi itu apa saja? Mudah-mudahan tidak sampai terjadi pada kita ya. Ini banyak sekali komplikasi yang bisa terjadi bila tekanan darah tinggi. Bisa kita kenal dengan gangguan pembuluh darah di otak atau stroke, kemudian di paru-paru, kemudian di pembuluh darah, ada di kehamilan atau organ-organ kandungan, kemudian di mata, di jantung, di ginjal, dan masih banyak lagi. Tapi kalau sampai sudah terjadi komplikasi, itu artinya kita tidak mencegah lagi. Kita tujuan utama dari pengukuran tekanan darah itu sudah bisa mengetahui tekanan darah kita dan bisa kita cegah dan kita kendalikan. Nah, bagaimana cara kita mencegah dan mengendalikannya? Pertama kali tentu saja dengan perubahan gaya hidup. Setelah perubahan gaya hidup, kalau gagal mencapai target tekanan darah yang kita inginkan di 140/90 tadi, baru kita menggunakan obat-obatan. Jadi obat-obatan di sini sebenarnya bukan hal yang utama. Yang harus kita rubah dulu adalah tadi faktor-faktor yang bisa kita rubah. Nah, menariknya, ini sebenarnya dengan perubahan gaya hidup saja itu berpengaruh
cukup banyak terhadap penurunan tekanan darah. Seperti misalnya kalau kita kendalikan berat badan kita ke berat badan ideal, itu rata-rata penurunannya bisa 5 sampai 20 mm air aksa. Kemudian perencanaan makan yang baik ini bisa menurunkan 8 sampai 14, diet rendah garam 2 sampai 8 mm air aksa. Kurangi konsumsi alkohol bisa menurunkan 2 sampai 4. Kemudian olahraga sendiri bisa menurunkan 4 sampai 9. Kalau semua ini kita lakukan, seharusnya target tekanan darah itu bisa kita kendalikan. Bila sesudah kita lakukan semua perubahan gaya hidup ini, ternyata targetnya masih belum tercapai, silakan berkonsultasi dengan dokter atau mana yang terdekat lah, dokter yang terdekat atau dokter keluarga atau dokter penyakit dalam, silakan untuk memulai program medikasi dengan obat-obatan. Tapi sebelum itu terjadi, lebih baik dicoba dulu melakukan perubahan gaya hidup. Nah, lebih menarik ini. Kemarin-kemarin kita bicara obat-obat, kali ini kita bicara yang non obat dulu. Pencegahan hipertensi ini bisa kita lakukan dengan cara yang cerdik. Nah, menarik. Apa itu cerdik? Untuk pertama itu kita harus cek kesehatan secara rutin. Yang simpel-simpel saja. Lakukan tekanan darah, tadi pengukuran tekanan darah, ukur lingkar pinggang, tambah besar atau tambah kecil, timbang berat badan, ini dilakukan secara berkala. Andai kata pun normal-normal saja, silahkan paling tidak setahun sekali kita lakukan pengecekan seperti ini. Apalagi yang misalnya sudah ada kelainan, ini boleh saja kita lakukan sesering mungkin tindakan-tindakan seperti ini. Yang kedua, ini gampang sekali kita bicaranya kan asap rokok, cuma melakukannya yang susah. Kebanyakan dari yang sudah ketemu-ketemu selalu menanyakan apakah harus berhenti merokok. Nah, ini sebenarnya jawabannya ya. Yang mengurangi itu sebenarnya hanya memberi jeda saja. Sebenarnya kita harusnya berhenti merokok. Apalagi sudah ada faktor risiko untuk hipertensi. Selanjutnya tentu saja kita tadi olahraga atau aktivitas fisik, misalnya lari, senam-senam, bersepeda, berenang, ini hal-hal yang mungkin bisa dilakukan oleh semua orang dan tidak membutuhkan biaya yang besar. Yang berikutnya diet seimbang, jadi harus ada diet yang komponennya karbohidrat, protein, lemak, dan mungkin multivitamin boleh ditambahkan bila kebutuhan ini tidak bisa dipenuhi. Istirahat cukup, banyak kali kita bekerja lupa istirahat, ini memang diserahkan ke masing-masing karena definisi istirahat yang cukup itu artinya kita bangun pagi harus merasa segar, tidak mengantuk pada saat aktivitas, itu baru disebut istirahat yang cukup. Kemudian kita harus kelola stres, tergantung dari masing-masing orang. Tapi beberapa yang paling efektif itu yang ada yang sampai saat ini meditasi. Meditasi ini artinya mengatur nafas, fokus pada nafas, menarik nafas, buang nafas, mendengarkan musik. Mungkin tiap-tiap orang berbeda-beda. Ada yang suka traveling, yang mungkin sekarang saat pandemi ini tidak bisa kita lakukan. Nah, kemudian atur pola makan. Ini juga penting. Seperti gula pasir, itu kita harus membatasi sehari itu maksimal sebenarnya hanya 50 gram saja atau 4 sendok makan gula pasir. Untuk garam sendiri itu paling banyak 5 gram atau 1 sendok teh sehari. Minyak goreng untuk minyak makan kita batasi 5 sendok makan sehari. Kemudian daging-daging yang berlemak sebaiknya kita kurangi. Pilih daging yang tidak berlemak atau daging yang sedikit lemaknya untuk konsumsi sehari-hari. Karena kalau kita konsumsi garam, gula, minyak, daging yang berlebih itu akan berisiko meningkatkan tekanan darah kita. Kemudian hal-hal lain yang simpel ya. Setiap kita membeli suatu produk dalam kemasan, itu sebenarnya pasti kita tidak asing dengan gambar ini. Di sini nih ya mungkin sebagian kalau yang bisa berbahasa Inggris ini mudah mungkin membacanya ya.
Jadi ada nutrition fact gitu atau faktor-faktor apa saja yang ada dalam suatu komposisi dari makanan kemasan itu. Seperti di sini kita lihat ada yang namanya fat atau lemak. Nah, ini sudah 8 gram, 10% dari kebutuhan harian kita. Kemudian di sini ada sodium, itu nama lain dari garam ya. Natrium atau sodium atau garam. Di sini dengan satu serving saja dia sudah 7%. Berarti kalau Anda habiskan satu kemasan ini sudah dikali 8 serving atau 8 kali penyajian. Berarti 8 kali 7 sudah 56. Sudah hampir setengah dari kebutuhan sehari. Ini sebenarnya jarang diperhatikan ya. Sebenarnya kita setiap kali membeli kemasan selalu coba perhatikan kadar lemaknya, kadar natriumnya, kadar gulanya. Di sini juga ada gula di 12 gram. Kemudian ditambahkan lagi 10 gram, berarti sudah 20%. Kalau dihabiskan sudah lebih dari 100% melewati kebutuhan harian. Mungkin mulai sekarang kita harus sering-sering melihat isi dari daftar isi dari makanan kemasan yang kita beli. Nah, ya Allah, yang ini yang boleh nih, kita harus perbanyak konsumsi makan ikan. Kenapa? Karena ikan itu mengandung lemak yang baik. Yang dianjurkan itu sebenarnya 3 kali dalam seminggu. Berarti disesuaikan saja. Kalau tiap hari mungkin lebih baik. Perbanyak konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Kalau di literatur itu dia kira-kira 400 sampai 500 gram sehari, setengah kilo. Boleh dicampur antara sayur-sayuran, buah-buahan, pilih yang warnanya bermacam-macam karena memang kandungannya pasti juga berbeda-beda. Jadi untuk makan ikan, makan sayuran, buahan itu lebih dianjurkan dibandingkan makanan yang gula, garam seperti tadi. Nah, kalau sudah semuanya tidak bisa, baru kita beralih ke obat-obatan. Mungkin para peserta mungkin ada yang memang memiliki hipertensi. Sebenarnya kita buat simpel saja. Obat-obatan hipertensi itu ada A, B, C, dan D. Yang A itu mungkin sering dari Bapak Ibu sendiri mungkin ada yang mengkonsumsi, itu golongan dari ACE inhibitor. Tidak perlu kita kaji lebih jauh. Yang penting contohnya kira-kira seperti captopril, ramipril, lisinopril, kandesatan, valsartan, dan masih banyak lagi. Intinya yang terakhirnya pril, dan tan, itu golongan A. Kemudian golongan B itu yang belakangnya lol. Nah, berarti beta blocker. Berikutnya lagi C, ini kalsium channel blocker. Mungkin sudah banyak yang tahu. Ini seperti contohnya amlodipin, nifedipin. Jadi ini berbeda-beda golongan. Yang terakhir diuretik itu seperti furosemid atau hidroklortiazid. Dan ada yang lainnya lagi yang memang lebih jarang digunakan. Nah, jadi untuk yang satu golongan sebaiknya tidak digabung. Misalnya A dengan A, yaitu tidak cocok. Sebaiknya kalau memang nanti dilihat saja, kalau misalnya A ya bisa digabung dengan B, atau A dengan C, atau A dengan D, itu masih boleh. Yang penting yang satu golongan itu tidak digunakan karena pasti dosisnya akan bertambah. Nah, ini penting, mungkin sebagai take home message saja ya. Jadi tekanan darah itu hanya dapat kita ketahui dengan mengukurnya, nggak bisa ditebak-tebak. Harus diketahui berapa tekanan darah Anda. Ketahuilah berapa angkanya. Kemudian hipertensi seringkali tanpa disertai gejala. Jadi bisa saja kita sebenarnya tampak sehat-sehat saja, tapi tekanan darah kita tinggi. Dan untuk mengetahuinya tentu saja kita harus sering-sering melakukan ceramah tadi, cek tekanan darah di rumah. Setelah kita ketahui, kita cegah dengan cara cerdik. Nah, kemudian apabila dengan cara-cara ini belum bisa juga mencapai target, baru kita minum obat-obat yang diperlukan. Nah, kalau memang perlu, silakan konsultasi dengan dokter Anda. Yang menarik lagi, ini banyak yang bertanya nih, kalau konsultasi dengan saya biasanya beberapa pertanyaan ini sering kali menjadi pertanyaan rutin. Jadi apakah minum obat tekanan darah tinggi terus-menerus bisa merusak ginjal apa enggak, dok? Terus bila tensi sudah baik, boleh berhenti minum obat enggak, dok? Gitu.
Kemudian minum obat tensi menyebabkan ketergantungan atau tidak. Gitu. Kalau tensi sudah normal terus minum obat, tensinya bisa drop nggak? Gitu. Terus kemudian tensi itu jadi pusing dok. Sementara kalau tensi tinggi nggak ada keluhan katanya gitu dari pasien-pasien yang sudah. Kemudian tensi selalu berubah-ubah, bingung jadinya. Kadang di rumah bagus kok sampai rumah sakit cenderung tinggi, nanti balik ke rumah lagi cenderung normal lagi. Nah ini ada yang mitos, ada yang fakta, nanti mungkin boleh ditanyakan saja. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dokter Devi. Oke, baik dokter. Ternyata ini ramai dok yang nonton kita dok. Di Facebook dan di Zoom ya. Ramai. Ini udah ada beberapa pertanyaan dokter. Saya bacakan aja ya dok. Ya, silakan. Beberapa pertanyaannya. Pertama dari ini dok, dari Ibu Katarina Sutianto. Dokter, kenapa ya kandung kemih harus dikosongkan dulu sebelum dilakukan tensi? Oh iya, terima kasih. Langsung saya jawab atau bagaimana? Iya, boleh dokter. Boleh langsung dijawab aja dok. Terima kasih pertanyaannya. Nah, ini menarik. Ini berarti orangnya pengen tahu. Saya senang. Iya dok. Kalau kita menahan kandung kencing, pertama itu menambah beban liquid atau beban cairan dalam tubuh kita. Nanti akan berpengaruh terhadap hasil pengukuran, bisa lebih tinggi. Kemudian menahan kencing itu sendiri membuat kita jadi merangsang aktivitas saraf simpatis gitu ya. Jadi kita pengen buru-buru, nanti jadi nggak tenang. Orang kalau nggak tenang, tensinya pasti tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi memang sebaiknya sebelum dilakukan pemeriksaan tekanan darah, kandung kencing dikosongkan, atau kalau memang pengen berkemih dulu. Nanti setelah kosong atau setelah buang air kecil baru ditensi kembali. Oke, seperti itu dok. Oke dok, ini pertanyaan paling banyak dok mengenai minum obat hipertensi. Jadi apabila tekanan darahnya udah normal dok atau di bawah 140/90, itu apakah boleh dok seseorang menghentikan konsumsi obat hipertensinya dok? Terutama untuk usia yang di atas 40 tahun dok. Terima kasih dok. Terima kasih Dokter Devi. Jadi ini pertanyaan dari mayoritas. Tadi sudah saya tulis juga ya. Sebenarnya kalau sudah normal boleh berhenti nggak? Gitu. Jadi kan kita sebenarnya tadi belum dibahas ya. Sengaja saya tidak tampilkan. Jadi sebenarnya penyebab hipertensi yang paling banyak itu adalah hipertensi primer 90%, atau hipertensi yang kita tidak tahu sebabnya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita minum obat sudah normal, apakah boleh berhenti? Bila ternyata nanti dosis obatnya kan biasanya diterasi turun ya, dikurangi perlahan-lahan gitu ya. Kalau dengan gaya hidupnya kita sudah bisa atur, kemudian kita coba berhentikan obat tensinya, ternyata dengan gaya hidup yang baik tadi kita bisa tetap baik untuk tekanan darahnya, silahkan, itu masih memungkinkan untuk dihentikan. Tapi jangan terburu-buru untuk menurunkan dosis obat atau memberhentikannya. Sambil silahkan berkonsultasi sebenarnya lebih baik, karena tiap orang beda-beda kebutuhan dan kecepatannya. Bila misalnya sudah ada komplikasi, sebaiknya tidak diberhentikan oleh pasien atau yang menderita hipertensi sendiri, karena memang ada beberapa kasus yang memang harus dipertahankan, seperti misalnya orang-orang dengan gangguan jantung atau riwayat stroke, itu lebih baik memang tetap dikonsumsi. Tapi untuk orang-orang yang baru terdiagnosis, apabila memang tadinya memang gaya hidupnya belum bisa seperti yang sudah disarankan, mungkin boleh dicoba dengan perubahan gaya hidup. Apabila memang target tadi belum tercapai, baru kita tetap mengkonsumsi obat. Terima kasih dok. Berarti balik lagi ya dok, kalau misalnya bisa dikurangi dengan gaya hidup yang baik tadi, mudah-mudahan tidak perlu pakai obat lagi ya dok. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Frankie Alfiat. Gula darah apakah bisa menimbulkan hipertensi juga ya dok? Terima kasih. Terima kasih. Tadi memang sudah sempat disinggung, konsumsi gula yang berlebih itu memang bisa berpengaruh, karena gula itu sendiri kan kalau dia konsumsinya terlalu banyak akan menimbulkan stres oksidatif. Jadi stres oksidatif ini juga berpengaruh ke pembuluh darah. Makanya kadang-kadang sepaket tuh orang yang diabetes tidak jarang juga menderita hipertensi begitu. Jadi memang
tidak mungkin terpisahkan antara konsumsi gula yang berlebih dengan hipertensi. Jadi tetap orang-orang kadang-kadang mungkin hanya membatasi garam saja, tapi untuk konsumsi gulanya lupa dibatasi. Jadi tetap berpengaruh. Terima kasih, Dok. Ini, Dok, ini ada pertanyaan terkait ini, Dok, cerdik. Tadi kan I-nya istirahat yang cukup ya, Dok. Ya. Ada pertanyaan, dokter, untuk lansia tidur yang cukup itu berapa jam? Nah, tadi sudah sempat kita sampaikan, tiap orang kan berbeda-beda. Umumnya orang-orang lansia itu butuh istirahat yang lebih sedikit, antara 4 sampai 6 jam. Tapi yang paling penting adalah ketika bangun pagi, tidak merasa ngantuk, tidak merasa kelelahan. Jadi kalau bangun pagi dalam kondisi segar, di siang hari, sepanjang hari dengan aktivitas yang biasa, tidak ada kelelahan, saya pikir tidurnya sudah cukup. Tapi menurut teori 4 sampai 6 jam untuk lansia sudah cukup, Dok. Terima kasih. Oke, makasih, Dok. Ini ada pertanyaan lagi dari Yuliana Suwarti. Tanya dokter, sejauh mana dampak kolesterol tinggi dengan hipertensi? Terima kasih. Kolesterol tinggi dengan hipertensi. Terima kasih, Bu. Jadi kolesterol itu kan seperti karat ya gitu dalam pipa saluran air gitu, kayak karatnya gitu. Cuma di pembuluh darah itu karatnya kolesterol gitu. Apabila kolesterol itu tinggi kadarnya, tidak tertutup kemungkinan terjadi gangguan dari aliran pembuluh darah, sehingga kalau diameter pembuluh darah kita semakin kecil, itu tekanannya pasti lebih tinggi, karena kan kalau semakin kecil ada tekanan yang tadinya biasa, dengan diameter yang lebih kecil dia akan meningkatkan tekanannya gitu. Jadi kolesterol itu apabila sudah sampai menumpuk di pembuluh darah akan berkorelasi dengan tekanan darah kita. Terima kasih. Oke. Dua lagi lah, Dok, ya. Dua pertanyaan lagi ya, Dok. Boleh. Ini dari Ibu Katarina Sutianto lagi. Ini boleh kali ya Ibu Katarina off kamera ya untuk nanya langsung ke Dokter Erwin? Kayaknya boleh. Iya. Halo Ibu Katarina Sutianto. Halo. Ibu. Ya, halo. Ya, Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Dokter Erwin, saya Suster Rina. Iya, Suster. Bagaimana? Oke, Suster. Silakan Suster nanya langsung ke Dokter Erwin. Iya, Dokter. Terima kasih banyak untuk dia ya. Yang tadi saya mau nanyakan pertama tentang tensi yang kalau saya perhatikan di sini saya kan dengan suster lansia nih. Nah, saya setiap pagi saya tensi mereka nih yang tensi tinggi. Saya perhatikan kecenderungannya justru di pagi hari mereka tinggi sekali. Ada yang bisa sampai 180, 160, 150. Lalu siangan sekitar jam 10 saya kontrol lagi kan. Nah, turun. Turun. Mungkin juga pengaruh obat, tapi saya perhatikan kenapa ya kalau pagi itu lebih tinggi? Ada kemungkinan nggak ya, Dokter? Itu pertama ya, Dokter ya. Pertanyaan keduanya boleh tanya langsung atau satu-satu dulu? Boleh, Suster. Yang keduanya, di sini juga suster-suster ini kan sudah berobat ke dokter-dokter spesialis juga ya. Nah, terus dikasih obatnya banyak sekali. Kadang-kadang saya melihat, apalagi tadi dokter terima kasih memberikan ABC tadi dia tentang obat-obatnya tuh ini. Nah, kayaknya double-double kayak gitu nggak apa-apa ya, Dokter ya? Pemakaiannya atau itu bagaimana gitu? Kalau saya perhatikan banyak sekali yang ini udah dapat ini tambah lagi dengan ini gitu. Itu yang saya perhatikan itu juga. Itu ada lagi. Itu dulu deh, Dokter. Ini kami sebetulnya banyak nih suster yang lain ngikut juga, lansianya juga ngikut nih denger. Terima kasih. Segitu dulu ya. Yo, terima kasih. Langsung jawab ya, Suster. Boleh, Bu Dokter. Ini susah nih pertanyaannya nih. Iya. Dok. Gak apa-apa. Ini kan kenapa pagi lebih tinggi? Jadi memang ngikutin irama sirkadian gitu namanya, Suster ya. Ada irama manusia yang memang hormon-hormon tertentu itu keluar di waktu-waktu tertentu juga.
Nah, alasan yang paling masuk di akal kenapa pagi hari itu lebih tinggi dan serangan-serangan yang macam-macam itu lebih banyak di pagi hari biasanya, kayak orang-orang stroke itu penelitiannya sudah ada. Kenapa ada di pagi hari lebih sering? Karena ada hormon kortisol, itu hormon stres yang memang keluarnya itu menjelang subuh-subuh sampai pagi hari. Sehingga memang penting sekali kita melakukan pengukuran tekanan darah itu tidak hanya satu waktu, tapi biasanya kita bagi menjadi pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari bila memungkinkan. Tapi bila tidak, paling tidak mungkin 2 atau 3 dari waktu ini yang kita pakai untuk mengukur rata tekanan darah kita seharian. Pagi memang cenderung lebih tinggi karena ada hormon stres yang keluar, biasanya hormon kortisol. Makanya kadang-kadang ada orang yang lebih senang minum obat di malam hari, mungkin tujuannya untuk mencegah kenaikan yang cukup drastis di pagi hari. Nah, kemudian untuk menjawab pertanyaan kedua, apakah banyak obat ini tidak bermasalah? Gitu ya. Sebenarnya kalau memang lansia khususnya, banyak obat ini menjadi PR untuk dokternya karena sebenarnya tidak baik gitu. Tapi kita harus ingat ada target tekanan darah yang harus kita capai. Jadi kalau misalnya kita sudah berikan satu macam obat, misalnya obat A, tadinya mungkin dosisnya masih minimal, kemudian kita naikkan sampai maksimal, ternyata tidak bisa juga untuk mengontrol atau mencapai target tekanan darah. Kita boleh tambahkan obat B misalnya, obat yang golongan berbeda. Kalau masih juga sudah sampai dosis maksimal, tidak bisa, kita boleh tambahkan obat C. Asal dari golongan yang berbeda, tidak dipaksakan dosisnya gitu. Tidak bisa lagi baru ditambahkan golongan C atau D. Atau bisa juga langsung dikombinasikan. Misalnya dosisnya kecil-kecil, tapi jenisnya berbeda. Bisa aja misalnya A, B, dan C dengan dosis yang sangat kecil. Mengingat kita perlu kombinasikan. Karena ada obat-obat tertentu yang memang tujuannya lebih untuk penyakit tertentu, misalnya untuk jantung mungkin lebih cocok yang A dan B, atau B saja atau A saja, atau bisa juga untuk misalnya orang-orang dengan diabetes yang cocok adalah A dan C misalnya. Jadi memang ada compelling indication atau indikasi khusus yang mana yang duluan kita utamakan ya gitu. Makanya ini tidak akan selesai di jilid 1 sepertinya, memang harus berlanjut ke jilid 2. Nah, obat-obat ini memang berbeda mekanisme kerja, tapi intinya sama, tujuannya untuk mencapai tekanan darah yang kita harapkan lah di 140/90 ya. Cuma untuk lansia sendiri sebenarnya ada beberapa faktor yang harus kita pertimbangkan juga. Kadang-kadang kan memang usia sangat tua itu sudah pasti normalnya saja memang sudah agak tinggi. Di beberapa literatur yang baru memang ditetapkan angka 160/100 baru disebut hipertensi pada lansia. Cuma ini harus yang tidak punya komplikasi, misalnya penyakit-penyakit penyerta. Cuma kan agak jarang ya orang tua tanpa penyakit penyerta begitu ya. Iya. Jadi tadi memang yang kita pakai masih di 140/90 untuk bisa secara umum seperti itu. Oh, 140 ya. 140/90. Rasanya kalau lebih dari itu kita harus modifikasi gaya hidup dulu, kemudian misalnya dengan modifikasi tidak bisa, baru kita menggunakan obat-obatan. Oke. Baik. Baik, Suster. Ada yang mau ditanyakan lagi, Suster? Ada lagi? Ke Dokter Erwin? Untuk sementara ini sudah deh. Terima kasih banyak. Oke. Ya. Baik. Iya, Terima kasih. Suster. Terima kasih banyak ya, Dokter. Baik, Dok. Ini ternyata masih banyak, Dok, pertanyaan untuk Dokter. Ini saya pilih satu aja tadi, Dok. Terakhir kali ya, Dok. Sebelum kita tutup webinar kita pada siang hari ini. Ini, Dok, pertanyaan dari Paut Bina Kasih. Dok, apakah hipertensi termasuk faktor turunan? Pertanyaan cukup mudah ya. Jawabnya sulit. Ini bisa faktor keturunan, bisa
Ada faktor risiko, ada. Keturunan termasuk faktor risiko. Jadi misalnya kalau orang tua punya hipertensi, itu masuk faktor yang tidak bisa dimodifikasi. Ada kemungkinan kita juga menderita hipertensi. Tapi yang perlu kita ingat, hipertensi itu tidak bisa terjadi begitu saja, gitu. Tidak bisa sendiri. Misalnya hanya faktor keturunan, itu jarang sekali ya. Biasanya kalau misalnya kita sudah punya faktor keturunan, lebih baik kita lebih cepat melakukan perubahan gaya hidup. Karena dia dengan gaya hidup yang baik, meskipun ada faktor keturunan, itu bisa dicegah dan kendalikan untuk hipertensi. Jadi hipertensi itu yang perlu kita ketahui tidak mungkin berdiri sendiri, misalnya hanya faktor umur gitu. Umur saja tanpa faktor risiko lainnya rasanya tidak memperbesar kemungkinan hipertensi gitu. Tapi kalau misalnya usia semakin tua dengan gaya hidup yang tidak benar, tidak dijaga, itu baru dia berpotensi untuk menimbulkan hipertensi gitu dok. Oke, berarti tergantung lagi ya dok sama faktor resikonya. Jadi tidak serta-merta langsung jadi faktor turunan ya dok. Ya.